Halo Sehat, info kesehatan berbasis ilmiah dari hasil riset, review tim medis, dan juga dokter. Jangan lupa subscribe. Napas manusia diketahui terdiri dari berbagai macam zat yang sangat kompleks, sehingga tidak jarang menghasilkan berbagai bau, termasuk bau yang tidak menyenangkan. Napas yang berbau tidak menyenangkan ini diketahui dapat berasal dari udara yang dikeluarkan melalui mulut maupun hidung. Bau tidak sedap dari udara pernapasan yang dikeluarkan melalui hidung dan pada beberapa kondisi bisa menjadi tanda adanya suatu penyakit. Adapun penyebab dari hidung mengeluarkan udara tidak sedap saat bernafas antara lain nasal polyps. Nasal polyps atau polip hidung adalah gangguan yang terjadi akibat adanya pertumbuhan non-kanker lunak yang terbentuk pada rongga hidung atau sinus. Bau yang tidak sedap dari hidung diketahui juga merupakan salah satu gejala dari penyakit polip hidung. Adapun bau tidak sedap tersebut kemungkinan terjadi karena adanya penumpukan cairan dalam polip. Sinusitis. Sinusitis merupakan salah satu penyakit yang diketahui dapat menimbulkan bau yang tidak sedap di hidung. Sinusitis adalah penyakit infeksi saluran pernapasan yang disebabkan oleh virus dan hanya 2% yang disebabkan oleh bakteri. Postnasal drip. Postnasal drip adalah gangguan yang menyebabkan munculnya lendir berbau pada hidung yang terus menetes pada bagian belakang tenggorokan. Tetesan postnasal drip yang ringan diketahui tidak menimbulkan bau. Namun jika tetesan banyak maka akan menyebabkan bau tidak sedap pada pernafasan. Tooth decay. Tooth decay adalah kerusakan gigi yang terjadi akibat bakteri yang menimbulkan pembusukan pada mulut dan menyerang permukaan gigi. Kerusakan gigi ini dapat menimbulkan bau yang tidak sedap yang bukan hanya di mulut namun juga hidung. Penyakit batu tonsil atau amandel diketahui terbentuk dari akumulasi puing-puing seluler dan mikroorganisme yang terkalsifikasi dalam Cryptus tonsil palatina. Batu tonsil ini juga dapat menjadi salah satu penyebab bau tidak sedap pada mulut dan hidung. Pantosmia. Pantosmia adalah salah satu penyakit yang mengganggu sistem penciuman hidung, di mana hidung dapat merasakan bau tertentu yang sebenarnya tidak ada. Pantosmia ini diketahui juga dapat menyebabkan sensasi bau tidak sedap pada hidung. Penyakit ginjal kronis. Bau tidak sedap di hidung kemungkinan juga dapat menjadi gejala adanya penyakit ginjal kronis. Penyakit ginjal kronis sendiri adalah penyakit yang terjadi akibat kerusakan ginjal yang dimanifestasikan oleh ekskresi albumin yang abnormal atau penurunan fungsi ginjal. Ketika ginjal tidak berfungsi dengan baik, maka bahan limbah yang seharusnya dibuang akan menumpuk dan menghasilkan bau seperti amonia pada belakang hidung dan mulut. Mulut kering. Mulut kering merupakan suatu keadaan di mana air liur tidak cukup untuk membasahi area mulut. Hal ini diketahui dapat menyebabkan kondisi yang menimbulkan bau atas rasa yang tidak sedap di mulut dan hidung. Merokok dan penggunaan tembakau. Kegiatan merokok atau penggunaan tembakau diketahui dapat menimbulkan bau yang tidak sedap pada udara pernapasan. Hal ini terjadi karena bahan-bahan kimia pada tembakau yang meningkatkan resiko penyakit gigi dan gusi, yang kemudian dapat juga menjadi salah satu penyebab bau tidak sedap pada mulut dan hidung. Bila bau terjadi terus-menerus dan sangat mengganggu, bisa konsultasikan dengan dokter agar mendapatkan penanganan yang tepat. Untuk mencegah muncul bau yang tidak sedap pada hidung, maka dapat dilakukan dengan beberapa perubahan gaya hidup berikut ini. 1. Menjaga kebersihan gigi dan mulut dengan baik dan secara teratur. 2. Menjaga tubuh untuk tetap terhidrasi dengan memenuhi kebutuhan cairan tubuh. 3. Konsumsi makanan yang kaya serat. 4. Mengurangi dan menghindari makanan dan minuman yang menyebabkan dehidrasi, seperti kafein dan alkohol. 5. Menghindari makanan dan minuman yang menyebabkan bau tak sedap di mulut, seperti bawang putih dan bawang merah. 6. Menghentikan aktivitas merokok atau menghentikan penggunaan produk tembakau. 7. Rajin melakukan konsultasi dengan dokter tentang mengurangi atau mengganti obat ketika terjadi mulut kering. 8. Melakukan pemeriksaan gigi secara teratur dan mengobati infeksi gigi atau mulut dengan segera. Demikian informasi kali ini, jangan lupa tuliskan saran dan pertanyaan di kolom komentar. Info yang kami berikan telah melalui validitas informasi kesehatan yang aktual dengan pendekatan ilmiah, direview tenaga ahli dan dokter. Jangan sampai Anda melewatkan info kesehatan yang krusial dan mungkin dapat menyelamatkan keluarga dan teman kita. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan info dari Halo Sehat.